Menurut saya setiap bisnis itu akhirnya there are people behind numbers. Jadi kalau kita ngelihat, apalagi saya di bidang keuangan dan investasi, bahwa angka-angka itu ada karena ada orang-orangnya. Jadi yang paling penting itu adalah manusianya. Jadi kalau kita ingin melakukan satu investasi yang sukses, kita harus punya manusianya atau tim leaders yang bisa menjalankan dan mengerti sekali teknis daripada investasi tersebut. Jadi ini merupakan satu keharusan sebelum yang akan menjalankan. Karena mungkin kita bisa menjalankan ya, tapi apakah kita mengerti semuanya? Kalau saya percaya bahwa manusia itu memiliki kemampuan di bidang keuangan dan investasi. Tapi di bidang operasional mungkin yang lebih cocok mungkin sosok seperti Boy Thohir, atau cocok yang lebih cocok seperti CEO yang lain. Nah, ini yang menurut saya harus kita yakini dulu, bahwa kita mengerti what is our strength. Setelah kita mengerti what is our strength, kita akan mengerti what would be complementary, atau apa yang bisa kita dapatkan dari mitra-mitra kita untuk menutupi bidang-bidang yang tidak terlalu kita kuasai. Nah, disitulah akhirnya saya yakin juga bahwa semuanya kembali kepada manusianya. Pikirkan dulu cara milih. 3 hal cara milihnya. Cara milihnya 3 cara hal. milih. Ini penting nih. Cara milih partner atau karyawan ataupun CEO. Dan ini paling sulit memilih. Jadi kalau investasi itu keuangan, angka mudah, kita bisa melakukan modeling, bisa melakukan analisa dan lain sebagainya. Tapi kalau milih orang itu susah, karena kita harus betul-betul punya feel, punya satu intuisi yang kuat. Dan 3 hal yang menurut saya melandasi ini, pertama adalah integrity. Kalau kita mau pilih leaders, kita mau pilih mitra, kita mau pilih partners, mau pilih CEO, first we look at integrity. Punya nggak dia track record yang mumpuni, di mana integritas dia tidak tergoyahkan. Itu yang paling pertama. Kedua, intellectual capabilities. Jadi ya dia harus cerdas. Seorang yang sukses itu rajin baca, mampu menangkap inovasi-inovasi terkini, dia harus cerdas. Dan ketiga, menurut saya, passion dan energi. Saya senang sekali bekerja dengan orang-orang yang memberikan 101% setiap kali diberi kesempatan. Jadi dia nggak hold back. Setiap kali dikasih kesempatan, dikasih 101% dengan motivasi dan juga semangat yang kuat. Karena menurut saya ini adalah landasan untuk kita bisa mencapai kesuksesan. Integrity, intellectual capabilities, dan terakhir passion dan energy. Nah, ini saya kan juga pernah makan siang dengan Pak Teddy P. Rahmat gitu ya. Jadi pada waktu beliau saya tanya caranya milih. Ya, dia milih yang PIS, sama gini, PIS, PIS, yang punya passion tadi, punya integritas dan skill. Kemudian saya tanya, caranya tahu dia punya integritas atau enggak? Ya, track record. Ada cara sederhana enggak? Kalau jawabannya beliau, iya, saya ajak golf gitu ya. Kalau golf dia curang-curang gitu. Kan lama jadi pukulannya ngitungnya enggak begini, saya enggak terima. Nah, Mas Sandi bisa ngukur seorang punya integritas, tentu saja selain catatan sejarahnya dia sekian lama gitu ya namanya, ada cara tips-tips apakah mengetahui bahwa orang ini saya bisa percaya nih, atau ini kelihatannya perlu diragukan, yang ini jangan aja, itu kira-kira gimana? Banyak hal-hal yang sangat mendasar itu kita pelajari waktu kita ada di sekolah taman kanak-kanak ya, tentang bagaimana seseorang itu berintegritas. Itu biasanya mereka
menghargai orang lain. Mereka berintegritas itu biasanya mereka menghargai waktu. Mereka berintegritas itu kalau it's about others, not about himself gitu. Jadi dari 10 kata-kata pertama yang kita dengar itu kita bisa tahu bahwa is it about him atau it is about the job. People who take the job seriously, not himself seriously, itu rata-rata orang yang lebih memiliki integritas. Jadi dari kata-kata yang keluar dari mulutnya, 10 kata-kata pertama, kalau lebih banyak tentang dirinya sendiri dan bukan tentang ya di luar diri dan ekosistem yang ada di dia itu biasanya alarm bel pertama yang bunyi. Contoh detailnya. Misalnya contoh detail ngomong gini, oh kalau saya ini gitu loh. Jadi lebih banyak me oriented itu menurut saya salah satu yang kita perlu dalami ya, karena memang nggak bisa dalam waktu yang singkat gitu. Tapi kita bisa nemu di cara mereka men-treat orang lain, bagaimana mereka datang di ruang rapat, lihat dari gerak-geriknya, dan ini memang perlu waktu. Kita bisa nangkap, dan kadang-kadang saya juga suka salah gitu. Orang yang saya percaya banget ternyata juga mengecewakan. Sering yang hebat dan akhirnya mampu untuk memberikan yang terbaik adalah mereka yang biasanya a good listener. Jadi it's not about him, dia nggak terlalu banyak berbicara tentang dirinya sendiri, tapi dia banyak mendengar dan dia banyak bekerja justru. Jadi ini yang menjadi catatan saya, bahwa rata-rata a good performer di dalam bisnis kita, baik itu sebagai mitra maupun sebagai ini, karena kita memang komplementer ya, kita bagi tugas. Mitra-mitra yang fokus di operasional tentunya akan sangat fokus kepada teknis menjalankan perusahaan, sementara yang fokus di bidang fundraising seperti saya atau di bidang finance itu juga kapabilitasnya akan diukur sesuai dengan yardstick atau sesuai dengan KPI-nya. Jadi bukan hanya penampilannya, tapi prestasinya di belakang sungguh praktek, nggak membuktikan atau enggak, atau ngomong doang ini gitu ya. Tetap pada waktu wawancara nggak bisa ketahuan 100%. Nah sekarang pertanyaan berikutnya, bagaimana meng-hire orang-orang yang dahsyat ini? Saya pernah belajar dari Pak Jim Sriadi gitu ya, sering ngobrol, nah kalau dia jurusnya seru juga, jadi kadang dibayar di depan. Jadi dibayar depan, berapa? Oke deh, tak baca istilahnya ada transfer fee, 400 juta tak kasih ya, kamu ikut saya gajinya sekian. Wih, mantap juga nih, langsung dibayar. Nah, sedangkan Mas Sandi sendiri kalau cari orang seperti apa ini? Saya CEO atau orang yang hebat ini juga memiliki yang disebut skins in the game, bahwa dia juga memiliki kepentingan di dalam perusahaan tersebut. Jadi kalau misalnya dia bukan hanya sekedar employee stock option program, tapi diberikan satu posisi ekuitas yang sangat bermakna, apalagi kalau dibandingkan dengan net worth dia. Jadi saya selalu mengajak eksekutif-eksekutif yang saya rasa sangat fundamental dan signifikan dalam kesuksesan perusahaan tersebut untuk memiliki posisi ekuitas di perusahaan tersebut. Jadi saya jarang sekali memberikan pendekatan melalui uang bajakan, karena saya khawatir kalau saya berikan transfer fee itu, nanti dia kalau di double transfer fee-nya oleh orang lain, dia akan pergi. Tapi kalau dia memiliki satu ownership, ekuitas, ownership, dia akan juga punya ownership dari hasil kerja dia. Jadi rata-rata eksekutif-eksekutif yang mampu untuk mendeliver result yang bagus di perusahaan kita itu memiliki ekuitas-ekuitas di perusahaan-perusahaan kami gitu. Jadi langsung diberikan? Langsung diberikan. Jadi ada yang grant,
ada yang di grant, jadi begitu mereka masuk kita langsung kasih grant. Ada yang disebut sebagai earn in, jadi dia mendapatkan tambahan saham sesuai dengan capaian-capaian, milestone atau KPI yang kita sepakati gitu. Contohnya, misalnya grant berapa persen, terus kemudian misalnya tambahan grant, berapa persen? Kalau perusahaannya tentunya tergantung size perusahaannya, tapi kami pernah memberikan sampai up to 5% di depan kepemilikan di satu perusahaan dan memberikan ruang dia bisa memiliki up to 20%. Jadi dengan begitu kita meyakini bahwa dia akan termotivasi untuk bekerja dan memberikan yang terbaik bagi perusahaan, karena dia juga memiliki kepemilikan terhadap syaratnya dan seandainya kita akan membawa perusahaan ini IPO, you're not a karyawan, you're not a manager, you're not just a CEO, but you are my partner. Bahwa ini adalah kemitraan. Dan menurut saya kita bisa tahu talent begitu kita ketemu, bahwa ini adalah the right talent yang kita inginkan untuk membesarkan usaha kita. Kalau tadi boleh tahu detail, kalau saya ini pembelajar yang detail, makanya langsung pulang praktek gitu ya, belajar dari apa langsung praktek, berapa langsung bisa praktek. Nah tadi misalnya dapat berapa, misalnya 1 sampai 5%, bisa up to 5%. Kemudian sesuai dengan prestasi mereka itu, misalnya prestasi apakah sudah kembali modal maka boleh naik sampai 5%, 5% lagi, atau seperti apa detailnya untuk supaya mereka bisa to 20% tadi. Jangan pernah berbicara mengenai balik modal menurut saya, karena itu nggak fair buat orang yang masuk untuk masuk ke dalam perusahaan kita, bermitra dengan kita dan menjadi CEO yang berbani. Karena buat seorang investor itu it's your risk. Mari kita bernegosiasi berdasarkan target angka. Dari segi kita bisa sepakati jumlah profit yang bisa didapatkan di 5 tahun pertama. 5 tahun pertama? 5 tahun pertama, atau market kapitalisasi kalau ini berhasil di IPO-kan. IPO. Atau kalau misalnya perusahaannya itu bukan perusahaan yang menghasilkan profit right away, ada benchmark lain yang kita sepakati, misalnya total produksi, total jumlah karya, total dari segi pelanggan dan lain sebagainya. Jadi menurut saya kita bisa sepakati dengan benchmark yang cukup lazim yang ada, ataupun benchmark khusus tentang pencapaian kita. Misalnya kalau misalnya kesuksesannya dia berhasil melakukan akuisisi, karena kalau dibilang investasi itu bagian daripada growing itu adalah mergers and acquisitions. Tapi kalau mereka bisa dalam 2 tahun melakukan M&A sehingga perusahaan ini lebih besar, dia mendapatkan tambahan insentif baru. Jadi nggak pernah kita bicara mengenai suatu yang fix, tapi selalu berdasarkan negosiasi tergantung situasinya. Wow, saya belajar banyak ini. Nah ini, saya tahu waktunya cukup panjang untuk Mas Andi, mungkin ini wawancara panjang nih nanyanya. Saya kalau cari pertanyaan, saya sudah nulis banyak sekali 15 pertanyaan, tapi saya akan mungkin sampai 2 jam selesai, gitu, sampai jam 9 kita akan selesai. Terima kasih waktunya Mas Andi. Sekarang saya mau bertanya ini, jadi apakah Mas Andi ini yang ringan-ringan gitu ya, punya quote atau kata mutiara yang favorit? Ya, menurut saya ya quote yang paling saya pegang sebetulnya adalah ini didapatkan dari hadis ya, hadis dari Nabi besar Muhammad SAW yang selalu bilang bahwa sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat. Jadi buat saya, kita punya tugas juga sebagai hamba Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa kita harus memberikan manfaat dimanapun kita berada. Sebagai pengusaha juga manfaat kita bukan hanya profit yang ada di kantong kita, tapi bagaimana kita menciptakan lapangan pekerjaan, bagaimana kita menciptakan inovasi, bagaimana kita menciptakan service atau produk yang terjangkau harganya, yang stabil untuk masyarakat.
Nah, hal-hal seperti ini yang kadang-kadang luput. Kita terlalu memperhatikan kantong kita sendiri, tapi kita tidak memberikan penekanan yang cukup kepada kebermanfaatan kita di tengah-tengah masyarakat. Saya pernah wawancara Pak Edi Saryatmadja, dia bilang juga sama. Kesalahan orang pertama, tidak boleh. Kalau kamu pengen kaya nanti banyak hal yang tidak halal. Gitu. Kamu kalau kamu bawa manfaat ke orang banyak, kamu semakin kaya. Waduh, top juga. Bawa manfaat ini Mas Adi. Nah, sekarang ini ada pertanyaan lagi. Jadi, apa sih yang selama ini Mas Sandi percaya? Walaupun banyak orang pikir itu gila itu. Yang banyak lah. Kalau saya ini bisa bicara mengenai bisnis, bisa bicara mengenai karir saya di ranah publik. Tapi di awal-awal semuanya nggak ada yang percaya bahwa kita bisa mencapai apa yang sekarang menjadi pengalaman saya gitu. Misalnya kita memulai satu usaha dari 3 orang karyawan, alhamdulillah lalu jatuh bangun tentunya dengan bimbingan yang maha kuasa kita sekarang masih bisa bertahan. Ada beberapa krisis yang tadinya kita pikir wah ini perusahaan kita bakal tutup, tapi per hari ini kita masih membuka lapangan kerja bagi 30.000 karyawan. Itu saya juga pikir nggak akan mungkin 30.000. Kedua di ranah publik gitu, intinya waktu habis mengikuti 2 prosesi kontestasi demokrasi, wah habis nih Sandi nih intinya. Dan saya nggak pernah berpikir seperti itu, karena apa yang saya lakukan itu semuanya diawali niat baik, bahwa ini bukan tentang jabatan, bukan tentang kekuasaan, tapi tentang membawa Indonesia lebih baik. Jadi seandainya belum kesampaian, selama hasilnya ini membawa Indonesia lebih baik, buat saya sudah alhamdulillah banget gitu loh. Dan apakah saya menjadi orang yang susah setelah proses ini juga sangat tidak saya rasakan. Saya malah jauh merasakan lebih bahagia dari segi paling tidak membawa satu angin baru, angin kesegaran untuk anak-anak muda. Kita harus lebih termotivasi, harus berpikir optimis ke depan. Jadi Patung saya lihat ya, saya juga banyak belajar dari Patung sih sebetulnya sebagai survivor COVID-19 ya. Banyak yang bilang COVID ini ya sangat buruk buat kita, unprecedented dan lain sebagainya. Tapi ternyata menurut saya banyak sekali pelajaran yang kita dapat dari COVID kalau kita jeli melihatnya. Misalnya bisnis kita. Saya lihat ada bisnis-bisnis yang justru mendapatkan peluang untuk berkembang. Seperti di bisnis kesehatan. Bisnis-bisnis berbasis kebutuhan dasar. Makanan, keselamatan kita, keamanan kita. Kita sekarang ada di 2 platform nih, IG Live sama Zoom. Dua-duanya total mungkin ada 3.000 orang. Nggak kepikir kalau kita dulu berdua ada 3.000 masyarakat yang ada di sekitar kita. Mungkin ruangan apa yang bisa nampung itu, dan betul sekali. Kualitas interaksinya mungkin nggak sebagus ini gitu loh. Jadi menurut saya hal-hal seperti ini yang harus terus kita syukuri. Dan di penghujung di pertemuan ini saya ingin kita mengakhirinya dengan suatu hal yang optimis gitu, bahwa COVID-19 ini insya Allah akan menjadi ujian yang menaikkan derajat kita. Dan di dunia usaha mari kita lebih berdisiplin. Cash is king. Kemarin ini kita jor-joran, investasi habis-habisan, sehingga akhirnya begitu ada pandemi gini, begitu 2 bulan kita udah kehabisan reserve kita. Ayo ke depan kita build up our cash reserve supaya kita seandainya ada pandemi lagi lebih siap. Kedua, our reliance on stuff that is imported. Jadi hal-hal yang pokoknya lebih murah, kita import aja lebih murah. Kita nggak usah bikin sendiri, yang penting murah kita bisa impor. Ternyata begitu ada pandemi seperti ini, stok mampus kita. Barangnya nggak ada, dan akhirnya jauh lebih mahal. Kalau kita develop sendiri, kita punya kekuatan untuk mandiri dan berdikari, kita nggak akan kesulitan. Our reliance on cost
itu akan tergantikan dengan our focus on risk dan juga resiliency. Jadi ini yang dua hal yang mudah-mudahan bisa menjadi pesan penutup malam ini. Terima kasih banyak Pak Tung atas kesempatannya untuk kedua kali dalam 3 minggu terakhir kita bisa jumpa. Dan saya tadi cerita sama istri saya, ini ada satu orang yang waktu dulu kapan naik helikopter terus bagi-bagi uang, ngelempar. Banyak milenial nggak tahu, tapi saya akan selalu ingat bahwa Patung itu punya satu trademark. Tahunnya berapa saya lupa, tapi naik helikopter terus bagi 2008. 2008. 1 Juni 2008 waktu launching buku Marketing Revolution, dan kita luar biasa dahsyat waktu itu. Bukunya langsung laku laris luar biasa juga gitu ya, memecahkan rekor muri. Tapi sekali lagi terima kasih ini Mas Sandi, dan saya tahu Mas Sandi sebentar lagi ada acara. Ini istri saya Mas Sandi nih. Nah, ini mantan pacar saya. Apa kabar Ibu? Masih ingat nggak waktu itu? Apa kabar ya? Makan di Kuningan waktu itu kita. Ya, kita pernah makan di Kuningan. Ya, ini ini kita makan di Kuningan bareng ini. Ya, ayo. Matur nuwun, minal aidin. Salam dari ibu saya buat Tuh, salam dari Mami Uno. Salam buat Mami ya. Salam buat Mami. Dia kalau ketemu Ibu Minuno dia selalu panggilnya Mami Uno juga. Panggilnya Mami. Doain bisa umur sampai cepet. Amin. Yes, amin. Ya, oke, terima kasih Bang Sandi dan teman-teman yang lain. Nanti saya rangkumkan semua apa yang pembicaraan saya dengan Bang Sandi, jadi silakan lanjut. Nah, Mas Sandi boleh untuk lanjut ke Zoom yang lain dan ke IG yang lain karena sudah ditunggu. Yang lain saya rangkumkan pembicaraan kita hari ini. Biasa saya setiap melakukan IG, melakukan apa, langsung saya rangkumkan. Jadi the last 10 minutes sangat-sangat bermanfaat karena hasil saripati dari semua yang saya catat berhalaman-halaman gitu ya. Terima kasih. Sekali lagi Mas Sandi. Sukses untuk Patung, tetap sehat. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Sandi. Jadi teman-teman saya lanjutkan. Apa ini yang baru aja gabung juga, apapun saripatinya, karena kalau yang sudah tadi mendapatkan itu benar-benar satu yang bermanfaat karena saya punya kesempatan wawancara detail bagaimana tadi akuisisi perusahaan, terus merekrut orang, caranya bagaimana, mempertahankan orang bagaimana. Menurut saya itu adalah hal-hal yang sangat penting yang kita bisa belajar dari Mas Sandi gitu ya. Bagi teman-teman yang baru gabung ataupun yang sudah gabung lama, ini saya saripatikan gitu ya. Di awal saya tanya terlebih dahulu dari Mas Sandi, adalah nasihat apa dari orang tuanya Mas Sandi yang dipegang sampai hari ini turut berjasa membuat Mas Sandi jadi besar dan sukses sampai hari ini. Yaitu ada 3. Nomor 1 adalah bersyukur. Dalam kondisi apapun bersyukur. Dan tentu yang kita syukuri kita akan dapat, yang kita komplain malah dapat lagi ya. Jadi penting kita syukurin aja, yang kita syukurin apa jadi kita dapat lagi. Yang kedua adalah kerja keras. Jadi harus kerja keras, sungguh-sungguh kerja keras begitu ya. Dan kemudian yang ketiga adalah dari Pak Heng Uno, itu orang tua dari Pak Sandi, yaitu harus mimpi yang besar. Jadi Anda harus punya mimpi yang besar. Nah, kemudian saya pernah tanya sama beliaunya juga 3 buku apa yang paling Mas Sandi rekomendasikan, yaitu tentang namanya Value Investing dari Benjamin Graham, nomor 1. Yang kedua Man of Honor dari Pak William Suryajaya. Kemudian yang ketiga tadi Elon Musk gitu ya. Tesla and Space. Tesla, Space and the Quest nih, fantastik. Nah ini yang luar biasa dari bukunya yang 3 yang disampaikan. Terus kemudian kalau dari ceritanya Bang Sandi tadi, saya pernah tanya juga pada waktu itu, investasi apa sih 5 juta yang paling bermanfaat dalam hidupnya Bang Sandi, kalau 5 juta rupiah. Dia bilang, ngajak istri ke Bali untuk ngerayu supaya jual cincinnya buat perhiasannya untuk modal perusahaannya. Wah, itu luar biasa. Dan pada waktu di PHK, ternyata Bang Sandi ini mempunyai satu kesempatan yang luar biasa, yaitu masuk ke restrukturisasi perusahaan. Jadi restrukturisasi perusahaan, kantornya pun karpetnya warnanya pink dan bekas salon, gitu ya. Kecil sekali, dan dengan Mas Rosan, dan ternyata ada yang menarik dari Mas Sandi ini tadi. Jadi 3 bulan ditolak lebih dari 20 kali, terus orang tua tadi sampai pulang ke rumahnya. Jadi Bang Sandi pulang ke rumah orang tuanya dalam kondisi ya malu, baru punya anak, sudah 8 tahun mandiri, ternyata harus pulang. Terus setiap hari dikasih amplop 50.000 untuk uang sakunya, dan ternyata sungguh-sungguh menarik. Bang Sandi ini
silaturahmi. Nah, ini rasa yang saya catat luar biasa ini tadi. Ketika Anda di PHK, ketika Anda dalam kondisi susah, silaturahmilah, bergaul dengan banyak orang. Ketemu teman-teman lama Anda. Nah, ini kebetulan ketemu sama Mas Rosan ini, ketua Kadin kita gitu ya. Saya sempat ngobrol juga sama beliaunya. Nah, ternyata Mas Rosan ini, ayo buat perusahaan sendiri aja. Nah, ya sudah, mereka berdua kemudian yang paling menarik, ini tadi, ketika ketemu, mintalah. Jadi mintalah. Saya pada waktu itu, misalnya pada waktu saya kepengen belajar misalnya sama Pak Motariadi, ya makan sekali, 2 kali sama Pak Motariadi. Kalau bisa setiap Sabtu seperti, ini kan luar biasa. Dengan Om William Suryajaya yang punya Astra, gitu ya, bisa setiap Sabtu makan siang, walaupun dengan beberapa teman yang lain. Tapi itu wisdom yang luar biasa yang kita bisa dapatkan ketika kita bergaul dengan orang yang jauh lebih sukses dibanding kita, gitu ya. Makanya saya sering pesan bahwa Anda langkah baiknya MBBKM. Anda menemukan di mana orang-orang yang Anda kepingin menjadi berada jadi langsing. Miskin jadi kaya, cari orang-orang miskin jadi kaya dari mana, gitu ya, kemana. Kemudian bergaul dengan mereka. Supaya mereka mau bergaul dengan kita, caranya? Nah, ini tadi. Saya ajarkan di seminar saya Financial Revolution. Terus kemudian bagaimana bisa setelah bergaul, supaya mereka senang bergaul dengan, bisa belajar dengan mereka, kita harus tanya apa sama dengan beliaunya. Saya sendiri praktek gitu ya. Saya kerjasama dengan kemarin IG saya beberapa waktu yang lalu dengan Pak Hermanto Tanoko yang punya Jet Avian, sudah IPO. Belum, Jet Avian belum IPO. Air Clio sudah IPO, terus Sunrise Property-nya sudah IPO juga, Rise judulnya. Dan bisa kerjasama bangun hotel, bisa kerjasama. Nah, saya juga praktek apa yang saya ajarkan di sini, bergaul dengan orang yang jauh lebih sukses dan belajar dari mereka, serta kerjasama. Ini yang paling penting. Kerjasama itu seperti tadi. Lalu saya tanya, kok Mas Andi kok bisa kerjasama dengan Pak Edwin Suryajaya? Oh, karena saya setiap siang, Sabtu siang, saya makan bareng dengan Pak William Suryajaya. Dan kebetulan Pak Edwin sering kali ngobrol di sana, saya ditanya, kamu usaha apa? Oh, saya usaha restrukturisasi perusahaan. Oh ya, tolong dibantu nih perusahaan saya. Nah, pertama kali klien dulu, jatuh cinta, terus partneran aja. Saya pribadi juga sama. Saya banyak properti yang saya bantu marketingnya dulu, suka, saya diambil, yuk partneran aja. Nah ini, dengan Pak Dedi yang di Bali, dengan Pak Teguh Kinarto, jadi yang di Surabaya, mendadak belasan proyek, karena melakukan hal yang sama, begitu ya. Kita bantu dulu mereka, setelah mereka happy, ayo kerjasama. Nah inilah yang sangat-sangat menarik. Terus bagaimana caranya tadi bisa Anda tadi diajarin namanya lobby pitch sama elevator pitch. Apa itu lobby pitch dan elevator pitch? Kalau lobby pitch, Anda ketemu di lobby, mereka lagi gini, kita punya waktu 3-5 menit untuk sharing, presentasi, itu penting sekali, supaya idenya jangan ketemu terus, lolo, saya ngalami, saya ngalami, ketemu, terus lolo, ini ngomong apa nih? Makanya latihan terus. Bahkan elevator pitch itu nggak sampai 1 menit, gitu ya. Kenapa Pak Motariadi mau ngajak saya makan? Itu saya belajar elevator pitch, gitu ya. Ketemu ini ngomong, terus langsung, yes, gitu. Jadi sudah siap, anytime ketemu orang-orang besar, kita, kalau menurut saya 12 detik gitu aja mereka sudah tertarik kepada kita dan kepingin bergaul dengan kita. Pak Tung kok bisa ngajak makan Pak Teddy Peramad, kok bisa ngajak makan Mas Sandiaga Uno, kok bisa sama Rosan dengan Pak tadi yang orang-orang yang hebat yang punya SCTV tadi Pak Edi Saryatmadja yang jadi teman baik sampai hari ini yang motivasi saya ketika saya di rumah sakit gara-gara saya mau pinjam private jet-nya pada waktu itu gitu ya. Penting. Jadi elevator pitch. Pada waktu Anda mau menawarkan, apa sih yang dilakukan setelah ditolak 20 kali lebih, bahkan Pak Dahlan kan sebagai klien pertama, sorry saya lagi sibuk, ya apa, masuk lift, nah ini elevator, di dalam lift hanya ngomong 2 kata, 3 kata, langsung, bukan, 1 kalimat, 2 kalimat, 3 kalimat, langsung oke, deal. Nah ini yang sangat menarik, elevator pitch. Saya Sandiaga Uno, saya punya perusahaan untuk restrukturisasi perusahaan, saya bisa bantu perusahaan Bapak secara gratis. Bayar pada waktu, nanti sukses. Kalau ada laku gini, ada investasi, baru sukses, ada sukses fee-nya. Jadi tidak ada risiko untuk Bapak. Apakah oke, gratis ya, pengusaha dapat gratis, bermanfaat, bayar pada waktu laku, oke, no problem gitu ya. Jadi itulah yang menarik. Tapi banyak orang sekarang bayar saya berapa dulu, nanti kalau Anda sudah ahli boleh bayar berapa dulu, tapi kalau belum, please deh jangan lakukan. Jadi ini namanya ultimate advantage-nya ada, sensational offer-nya ada, powerful promise.
tidak laku, tidak perlu bayar, top itu. Jadi sensasional offer, gratis di awal, nanti laku bayar pada waktu dari success fee-nya. Dan under promise, over delivery, janji 6 bulan, dalam 3 bulan berikan. Ini yang dahsyat luar biasa. Nah, kemudian saya juga tanya tadi begitu ya, tanya pertanyaan yang seru, yaitu apa? Ini, apa yang ini, apa film favoritnya? Ternyata dia bilang, saya belajar selain romantic komedi, saya juga dokumenter. Di Netflix ada History 101 sama Dirty Money. Jadi dari situ kita belajar banyak orang yang secara tidak etis di dunia saham, sampai hasilnya parah sekali, begitu ya. Jadi di History 101, Dirty Money. Nah, saya biasanya ketika saya bilang, oh Pak Mukhtar baca buku apa, mentor saya baca buku apa, dia nonton film apa, saya biasanya ikutin gitu ya. Something good, saya mau belajar apanya. Ini pertanyaan baik lagi. Terus kemudian saya tanya, investasi apa yang terbaik pernah Bang Sandi ambil? Sebenarnya saya ngikutin, saya pernah ngajak makan Pak David Yahya. Siapa itu yang punya Biro Gold? Beliaunya ngambil dari Astra, diambil dengan biaya 60 juta dolar, tanpa duitnya dia sendiri semua, dalam beberapa waktu dijual 200 juta dolar kepada anaknya Pak Ibrahim Rishad, itu dulu 9 naga zaman dulu gitu ya. Terus kemudian dari Pak Ibrahim Rishad, ternyata dijual 900 juta kepada Mas Sandi gitu ya. Pada waktu itu Pak David Yahya bilang, aduh, dulu waktu 60 juta tak jual 200 juta dolar, saya merasa paling pintar sedunia katanya gitu ya, di Raugul. Kemudian, sama anaknya Pak Ibrahim Rishad dijual sama ke Rikapital, ke Mas Sandi sama Rosan, dijual berapa? 900 juta dolar, saya merasa paling goblok sedunia. Ternyata sama Mas Sandi sama Bang Rosan ini tadi, apa yang dilakukan? Di Go-Publican, di IPO terima 1,7 miliar US dollar atau berapa. Jadi, wow, itu saya pikir itu cerita yang investasi yang paling menguntungkan. Ternyata enggak, di Pasena gitu ya. Yang menguntungkan bukan dari sudut uangnya, tapi dari sudut pelajarannya, sehingga pada waktu investasi berikutnya bisa lebih untung dan lebih untung. Apa yang dipelajarin dari di Pasena itu tadi, kita harus antisipasi. Jadi namanya Black Swan, tadi dijelaskan sama Bang Sandi tapi tidak panjang lebar. Black Swan itu apa sih? Satu buku yang judulnya Black Swan, angsa hitam. Angsa itu biasanya putih, tapi begitu keluar hitam, jarang sekali mendadak kita runtuh. Saham gini, COVID tidak pernah terjadi selama the last 100 years itu ya, yang separah ini tidak jadi the last 100 years saja, 1918 pada waktu itu flu Spanyol, yang flu yang lain, flu burung, flu babi ya tidak seberapa lah, tapi ini namanya Black Swan. Black Swan itu kejadian yang jarang kena Anda rontok luar biasa. Bahkan saya baca buku yang terakhir yang Eric Barker itu yang Barking in the Wrong Tree, yang salah. Dia menceritakan bahwa orang-orang sukses itu antisipasi, bukan pede aja. Anda pede halusinasi, ini yang penting sekali. Pede halusinasi, tapi kalau Anda bukan pede aja, tapi antisipasi, dia cerita tentang SEAL, pasukan tempur Amerika, pasukan komandonya. Ternyata mereka bisa sukses perang itu karena mereka antisipasi yang terburuk dan mereka berlatih dulu. Bukan pasti menang, enggak. Tapi mereka antisipasi, kalau jatuh di gurun gimana, cara yang survival di gurun gimana, masuk hutan, survival di hutan gimana, kecemplung di laut supaya hidup di laut bagaimana, helikopter kalau jatuh di laut keluarnya bagaimana. Jadi mereka antisipasi dan mereka berlatih untuk menghadapi something yang kemungkinannya kecil pun terjadi, tapi mereka sudah berlatih. Seperti saya pribadi, untuk krisis kali ini saya sudah antisipasi the last 3 years gitu ya. Cash is the king, yes, I already stay cash so much gitu ya. Hotel saya di Malang, aduh yang teman-teman di Malang, ini komentar saya nyalakan ini. Komentar di Malang gitu ya, yang di Malang. Nah di Malang saya di Malang itu benar-benar saya di Malang, hotel saya Kartika Geraha jual. Di Semarang, halo Semarang, hotel saya Star Hotel juga jual. Saya punya diri, saya jual. Saya stay Pak Faik Abdullah dari Malang gitu ya. Nah sama, jadi saya stay cash, saya sudah antisipasi. Jadi tidak boleh yang namanya orang sukses itu investasi di satu tempat saja. Orang smart seringkali berantakan dalam investasi. Kenapa? Karena dia yakin 100%, yakin 1000%. Investasi di Apple saja, Microsoft saja. Tidak bisa. Harus bagi resiko gitu ya. Jadi investasi, orang beruntung jauh lebih selamat daripada orang smart. Kenapa? Orang smart seringkali super pede, makanya bangkrut. Woi, gitu ya. Ngoleh dulu, semuanya ngoleh dulu. Wah, ngoleh dulu, semangat, ngoleh dulu. Biar semangat dulu, gerak-gerak dulu. Ayo, biar seger. Biasanya saya lunjak di dalam seminar. Nah, kemudian ini yang menarik yang saya belajar dari Bang Sandi lagi. Nah, inilah apa yang Bang Sandi percaya banyak orang pikir itu gila. Ya tentu saja pada waktu beliau kepengen istilahnya
jadi gubernur pada waktu terjun di politik, saya tahu loh bahwa beliaunya itu tidak hanya terjun di politik, dia ngambil sekolah lagi S2 politik di luar negeri pada waktu itu. Jadi dia benar-benar belajar, siap-siap, antisipasi, bukan hanya eo-eo gitu ya. Jadi terus kemudian yang sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan, tetapi waktunya sudah terbatas karena beliaunya 2 jam langsung sudah ada Zoom lagi. Nah, sekarang saya akan share lagi ini. Setelah punya mentor, kemudian pada waktu akuisisi, kemudian saya tanya gitu ya, kan kembali angka-angka itu mudah menurut Bang Sandi. Angka-angka itu ya sudahlah, tapi di balik angka tadi ada orangnya. Jadi dia belajar bahwa kalau tidak ada orangnya yang mampu menjalankan, aduh, tobat begitu ya. Jadi caranya memilih orang gimana? Ada 3 tadi yang disampaikan Bang Sandi nih, saya saripatikan ya. 1, bagaimana cara memilih orang? 1, harus lihat integritasnya. Yang kedua, intelektual atau capability-nya. Yang ketiga adalah passion dan energinya. Kalau tidak punya passion, tidak punya energi di bidang itu, CEO-nya Astra 2 kali, dan punya Adira, punya begitu banyaknya perusahaan. Nah, pada waktu makan, saya juga tanya hal ini. Jawabannya pelajarannya sama. Harus punya peace. Cari yang peace. Punya passion, punya integritas, dan punya skill. Nah, bagaimana yang nomor 1 yang dipilih? Yang punya integritas. Tidak punya passion, dimotivasi, dikasih saham, dikasih begini, bisa termotivasi. Kemudian kalau tidak punya skill, bisa ditrainingkan. Tapi kalau tidak punya integritas, itu yang paling bahaya, harus dipecat pertama kali gitu ya. Kalau orang punya passion, punya semangat luar biasa, kemudian punya keterampilan, tapi tidak punya integritas, nyurinya lebih banyak daripada orang yang goblok, tidak punya semangat. Tidak jujur, nyurinya dikit. Tapi kalau dia punya semangat, punya ambisi luar biasa, bahaya sekali nyurinya. Sampai saya tanya, terus caranya lihat bagaimana gitu ya, integritas. Nah, kalau dari Mas Teddy, Pak Teddy P. Rahmat yang punya Adira zaman dulu yang sudah dijual, terus kemudian dia bilang begini, diajak golf. Di golf itu kalau orang ngambil bolanya tidak jujur, tendang sedikit, apa, nah itu. Nah, ternyata Mas Adi juga tahu caranya. Nih, perhatian. Menghargai waktu enggak, janjian on time atau tidak. Tadi saya mau on sama Mas Adi, jam 7 saya sudah siap gitu ya, jam 7, jam 7 siap nih, wah. Dan ternyata betul, ada gangguan. Sampai komputer saya enggak bisa on sama sekali. Untung saya langsung panggil anak saya, ini pakai komputer anak saya, ini pakai laptopnya anak saya. Ini yang makanya siap-siap, orang sukses siap-siap, bukan hanya mengandalkan. Menghargai orang lain enggak? Sama orang lain dia menghargai atau enggak? Atau bentak atau apa? Saya punya pengalaman, lagi mau bangun koperasi pada waktu itu, simpan pinjam, ada satu calon partner saya yang apakah jadi CEO-nya, dia ngajak orang dibentak-bentak, begini tidak dihargai, aduh. Dan saya partneran ternyata memang betul orangnya itu parah, itu integritasnya, tidak menghargai orang gitu ya. Terus kemudian Mas Andi kasih cerita bagaimana? 10 kata pertama itu seperti apa? Nah, apakah dia me oriented atau people oriented, perusahaan oriented? Tentu saja milih belum tentu tepat, yang paling bagus ya ketika terbukti. Nah, pertanyaan berikutnya. Bagaimana tadi mengikat gitu ya. Jadi dia bilang kalau memang orangnya terbukti bagus dan dia sudah punya prestasi di tempat lain, saya biasanya bukan hanya kalau saya di yang zaman dulu Pak Jim Sriadi itu biasanya di grant dulu, namanya di transfer fee. Berapa sih? Kita kasih 400 juta, kamu tak gaji sekian, dapat fasilitas ini, pindah, langsung pindah. Nah, tapi Mas Andi enggak, tapi dia apa yang lakukan? Harus punya kepemilikan. Jadi dia rela berbagi. Makanya perusahaannya jadi gede-gede karena dia rela berbagi. Rela berbaginya caranya bagaimana? Jadi dia memberikan satu namanya grant, entah saham, entah apa, dan kemudian sisanya disesuaikan dengan prestasinya dia. Nah, ini yang sangat-sangat menarik dari yang saya saripatikan. Nah, sekarang saya teman-teman, saya akan berikan Anda hadiah gitu ya. Jadi hadiahnya apa? Jadi saya akan ada seminar Financial Revolution. Seminarnya kapan? Tanggal 28, 29, 30 Juni ini. Biasa orang harus seminar saya 3 hari, harus bayar. Bayar apa? Bayar 5,6 juta rupiah. Ini jadi kalau ada yang 4,5 juta kelasnya lebih banyak. Nah, hari ini Anda bisa mendapatkan seminar saya, webinar saya, begitu ya. Nah, dan Anda kalau misalnya ini Anda boleh ikut peserta ini boleh free. Nah boleh free, sekali lagi boleh gratis selama 3 hari. Nanti 28 free, dan kalau Anda, oh Pak, saya mau ikut nanti yang versi offline-nya, jadi nanti setelah badai corona, belajar apa? Mulai bisnis gitu ya, mulai bisnis dengan cara
tanpa modal seperti apa. Kemudian kenapa orang kaya bisa jauh lebih kaya dibanding orang biasa dalam waktu yang sama. Melakukan financial ronsen, cari ternak duit, caranya bagaimana? Bagaimana kita bisa bertumbuh semakin kaya walaupun dalam kondisi krisis seperti apa? Nah, ini Anda bisa dapatkan secara gratis, makanya stay on dulu gitu ya. Gratis dengan cara bagaimana Anda daftar nama, ini sebetulnya ini gratis atau ini Anda mau bayarnya itu 249.000, tapi 249.000 Anda bisa mendapatkan bonus-bonus yang lain. Bonusnya apa gitu ya? Bonusnya Anda bisa ikut seminar saya yang live nantinya. Selama 3 hari full. Dari mulai jam 9 pagi sampai jam 11 malam. Nah, caranya bagaimana? Anda bisa hubungin Pak Dimas, WhatsApp ya, ke Pak Dimas untuk Anda ketik, nah ini caranya gimana? Anda ketik 0856, terus kemudian 109, terus kemudian 2200 gitu ya. Tempatnya terbatas karena itu webinar melalui Zoom juga. Nah itu 1000 ini sudah banyak. Sekali, jadi Anda yang tertarik silahkan Anda daftar ketik FR begitu ya. Jadi ini silahkan Pak Dimas. Tapi kalau Anda mau bayar 249.000, Anda akan mendapatkan apa? Versi apa? Anda akan mendapatkan versinya yang offline-nya juga dan ada hadiah yang nanti akan disampaikan begitu ya. Jadi ini silakan. Jadi sekali lagi ini jadi 249.000 Anda bisa mendapatkan offline-nya juga, on-air-nya juga. Jadi silakan Anda WA ke 0856 109 2200 gitu ya. Jadi semoga bermanfaat teman-teman. Sekali lagi, apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Dan sampai jumpa di Instagram saya berikut-berikutnya. Plus, satu lagi, daftar Financial Revolution. Ini 249.000, Anda mendapatkan offline-nya dan Anda mendapatkan hadiahnya. Anda akan mendapatkan link-nya. 15 seminar saya yang lain secara gratis. 15 seminarnya dari teman-teman kita, ya ada yang dari kartu kredit, ada dari apa, ada JSW, ada apa, terus kemudian juga dapat satu yang namanya Design Your Life to the Top, gitu ya. Silahkan, Anda silahkan di WhatsApp di sini. Oke, sekali lagi silahkan catat nomor teleponnya, gitu ya. Anda bisa transfer ke sini, ke 0856 109, kemudian 2200. Anda formatnya FR, kemudian nama, kota, kemudian email. Sekali lagi, catat, peluang tidak datang untuk kedua kalinya, karena tempatnya itu biasanya hanya 1000 saja, dan kemarin pun 1000 sudah offset. Kenapa offset? Karena 1000 sudah penuh, akhirnya harus ke angkatan berikutnya, yaitu di akhir Juni ini, 28, 29, 26, 27, 28 Juni, gitu ya. Jumat, Sabtu, Minggu. Anda belajar apa? Satu, bagaimana punya ternak duit, bagaimana dapat passive income, mulai usaha tanpa duit seperti apa. Ini ternyata bukan gratis, itu yang gratis kemarin yang disponsorin sama BCA, begitu ya. Om, hati-hati pakai Zoom.